Nasib nahas tengah menimpa Ahmad Sahroni, sosok yang sempat dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok itu harus merelakan semua asetnya yang disimpan di rumah mendadak hilang. Ia juga mengalami nasib sial karena dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR. Tak hanya itu, rumah mewahnya di kawasan Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, luluh lantak digeruduk massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Berbagai barang berharga, mulai dari koleksi figur Iron Man, miniatur mobil balap Formula 1, hingga jam tangan Richard Mille senilai miliaran rupiah, dilaporkan dijarah dan dirusak. Tak hanya itu, deretan mobil mewah seperti Porsche, Lexus, hingga Mustang yang terparkir di garasi ikut porak-poranda. Peristiwa ini seolah melengkapi rentetan ujian berat yang dialami Sahroni, membuat publik ramai memperbincangkan nasib Crazy Rich asal Tanjung Priok tersebut. Mulai 1 September 2025, Ahmad Sahroni resmi dinonaktifkan Nasdem dari anggota DPR RI. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni, bunyi pernyataan resmi yang dirilis di akun Instagram partai. Dengan keputusan itu, posisi Sahroni di Senayan praktis terhenti. Dari seorang politikus flamboyan yang kerap dipanggil Crazy Rich Tanjung Priok, ia kini menjadi simbol kejatuhan yang begitu cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, perjalanan Sahroni berbalik arah. Dari seorang wakil ketua komisi, ia dipindah menjadi anggota biasa, bahkan kini dinonaktifkan partainya sendiri. Dari rumah megah, ia harus melihat kediamannya dijarah hingga rusak. Keberadaan Sahroni sampai saat ini belum diketahui. Hei Sahroni, ingat dulu lo bocah kampung, tukang semir sepatu, sopir ojek payung, makan nasi seadanya, tidur di rumah bocor, hidup pas-pasan. Lo tahu rasanya jadi rakyat kecil, yang tiap hari harus berjuang menutup kebutuhan, bayar pajak, nahan lapar. Tapi sekarang lo duduk di kursi DPR, mobil lo kayak showroom, jam tangan lo, harganya bisa kasih makan 1 RT, tapi lo nyeletuk. Orang yang mental teriak bubarin DPR itu tolol sedunia. Tolol siapa bang? Rakyat yang tiap hari kecekik harga, diminta bayar pajak sampai megap-megap? Atau lo yang udah lupa asal-usul, kagak tahu diri hanya karena sekarang lo tajir dan nyaman di atas kursi kekuasaan? Jangan injek rakyat cuma karena lo merasa lebih tinggi dari mereka. Jangan munafik. Lo ngomong sopan santun, tapi kerja lo apa? DPR makin kaya, rakyat makin miskin. Lu bilang wakil rakyat, tapi kuping lu budek sama jeritan orang kecil. Dulu kalau ada pejabat nyinyir kayak lu pasti juga pengen gebuk kepalanya. Sekarang giliran lu di atas, dan lu jadi sama aja kayak mereka. Bangsat kelas kakap yang mabuk kuasa. Bangsa pengkhianat, jeritan rakyat yang bilang bubarin DPR bukan iseng-iseng. Itu jeritan perut kosong, keringat yang tak dihargai, suara yang menuntut keadilan. Jangan lu label rakyat tolol. Yang tolol sebenarnya adalah pejabat yang lupa diri, yang menertawakan penderitaan rakyat sendiri.